Akhirnya berhadapan langsung dengan orang yang menghancurkan masa laluku demi kepentingannya. Semua pertanyaan tentang hal yang berhubungan dengan masa lalunya tidak langsung Nara ucapkan pada siapapun. Ia membiarkannya tinggal di kepalanya, berputar pelan, mencari bentuk yang paling jujur. Siapa saja yang tahu dan memilih diam. Kalimat itu terasa terlalu besar untuk sekadar dibicarakan sambil lalu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Cara Ryan berhenti sejenak sebelum menyebut ayahnya. Cara ia selalu memilih kata keluarga ayah, alih-alih keluargaku. Seolah ada batas tak kasat mata yang sudah lama ia hafal. Suatu malam, ketika mereka duduk di mobil, saat Ryan mengantar Nara pulang selepas bekerja, Nara akhirnya berkata, "Surat itu tidak pernah dikirim, kan?" Ryan tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan di depan. Lampu merah memantul di kaca depan. "Tidak," katanya akhirnya. "Itu disimpan," jawab Ryan. "Disimpan oleh siapa?" tanya Nara. Suaranya tenang, hampir datar. Ryan menghela napas. "Awalnya oleh ayahku, setelah itu menjadi bagian dari hal-hal yang tidak dibicarakan." Nara mengangguk kecil. Ia tidak terkejut. Justru itu yang paling mengganggunya. "Berarti," katanya pelan, "lebih dari satu orang yang tahu." Ryan menoleh, menatapnya. Ada sesuatu di matanya yang jarang ia tunjukkan. Bukan rasa bersalah, melainkan kewaspadaan. "Kamu yakin mau masuk ke bagian itu?" Nara tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap balik. Ada keputusan di sana, tanpa perlu penegasan. Beberapa hari kemudian, pada hari libur, mereka berjanji bertemu untuk makan siang bersama. Ryan memberitahu Nara bahwa ayahnya ingin bertemu dengan Nara. Bukan pertemuan besar, bukan acara resmi, hanya makan malam singkat di rumah itu. Tidak ada kewajiban, kata Ryan seperti biasa. Nara tersenyum tipis. "Aku tahu, tiba saatnya undangan itu datang. Kali ini melalui pesan singkat, bukan kartu." Nara membaca namanya yang tertulis lengkap. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada penjelasan, hanya waktu dan alamat. Ia merasa seperti kembali menjadi seseorang yang dipanggil tanpa ditanya kesediaannya. Malam itu, Ryan menjemput Nara di rumah kosnya. Selama dalam perjalanan, hanya hening yang menyertai. Mereka tenggelam dalam alam pikiran mereka masing-masing. Tiba di rumah keluarga Ryan, suasana terasa terlalu teratur. Semua berkumpul di meja makan dan duduk di tempatnya masing-masing. Percakapan mengalir di permukaan. Tentang pekerjaan, tentang kabar jauh. Tidak ada yang menyebut masa lalu, seolah itu bukan bagian dari ruangan ini. Sampai ayah Ryan akhirnya berkata, tanpa menatap langsung padanya, "Ada beberapa hal yang dulu kami anggap lebih aman untuk tidak sampai ke kamu." Nara meletakkan sendoknya perlahan. Jantungnya berdetak 1 kali lebih keras. "Apa saja?" tanyanya. Ruangan itu hening, dan di tengah keheningan itu, Nara menyadari jawaban yang akan datang bukan hanya tentang surat, melainkan tentang orang-orang yang selama ini berdiri di sekeliling hidupnya tanpa pernah ia sadari.